kali hadir atau yang sudah di the house, welcome. Ya, untuk hari ini saya ingin mengucap syukur semuanya karena kedatangan Bapak Ibu semua. Baik, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk baca ayat mingguan kita. Ayat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 21:2 ayat 3. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Let's pray. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan kasih setiamu selama seminggu ini. Saat ini kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindunganmu, penyertaanmu dalam ibadah ini, sehingga hati kami tertuju padamu. Karena kami percaya satu atau dua orang yang datang untuk memuji dan memuliakan Engkau, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Bagi semua yang percaya, sama-sama kita ucapkan amin. Amin. Yes, salam semuanya. Mari berikan tas kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik.
hatimu. Tak mau hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah tak mau ku hidup yang tuntun kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Haleluya. Mari kita terus memuji Dia pagi hari ini. Yes. Dialah yang bertata bagi setiap kita. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan ku milik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menemukan jalan-jalan kebenaran. kami bukan kesalahpahaman. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Saat hati bersatu. Amin. Nyanyikan pujian, berlindung dibanggakan, mujizat dimenangkan. Dengan segenap hati disalkan. Dia adalah pemilik kehidupan.
segenap hati. Pergi sana. Haleluya. Thanks God. Mari pagi hari ini mari kita terus menyembah Dia. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari pagi hari ini kita untuk lebih terhubung dengan Dia. Yes, Lord. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yesus, Yesus, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu kami ada saat ini. Oh, karena kasih-Mu yang memampukan setiap kami.
kami yang berdaulat atas firman-Mu, itulah dasar hidupku. Yang berdaulat firman-Mu, itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Haleluya, Lord. Yesus, Yesus. Kau yang berdaulat atas kami, Yesus. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Tuhan. Yesus, decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ, Christ is enough for Christ, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I everything I need. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back, no turning Thank you, Jesus. Thank you, God. Mari kita ambil waktu sebentar, 1 menit, 2 menit untuk mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan yang sudah Ia lakukan di tengah-tengah kita. Christ is enough, really.
you, Jesus. Thank you, God. You're everything to me. You're everything to me. Thank you, Jesus. Christ is Hallelujah. Thank you, Jesus. Bapa di surga, kami menyadari sungguh kalau Kristus tidak cukup bagi kami, maka kami membutuhkan dunia. Maka kami akan mencari yang lain untuk menggantikan atau untuk menambah apa yang Kristus tidak bisa berikan kepada kami. Tetapi kalau Kristus itu cukup bagi kami semua, maka Dia cukup buat semua. Sehingga kami tidak perlu bergantung pada dunia ini. Memang kami hidup di dunia, tapi kami bukan dari dunia. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami penuhi hati kami dengan Kristus. Ajarkan kami untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Sehingga kami tidak lagi bergantung pada dunia. Kami tidak lagi mengikuti dunia. Kami tidak lagi butuh popularitas ataupun hal yang lain dari dunia. Tetapi Kristus saja cukup bagi kami. Sehingga kami dapat berkata, I have decided no turning back. Sehingga kami dapat berkata bahwa saya sudah mengambil keputusan dan saya tidak akan kembali lagi. Karena Kristus cukup bagi saya. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk firman-Mu yang akan disampaikan. Bekerjalah melalui Roh Kudus-Mu. Pakailah kami semua, bukakan pikiran dan hati kami untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua orang yang percaya katakan, amin, amin, amin. Sebelum duduk, tos, kasih 5 high five kepada saudara seiman yang lain. Dan katakan selamat datang di the house. Haleluya, selamat pagi semua. Senang sekali berada kembali di rumah Tuhan. Saudara tahu Mariah Carey, penyanyi? Wah, bukan yang ini ya. Ini bukan Mariah Carey. Ya, yang ini. Saudara tahu Mariah Carey ini lahir di tahun yang sama dengan saya. Wow. Bulannya dia lebih awal, 1 bulan lebih awal, 1 hari lebih awal. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Saya cuma mau introduksinya itu aja. Katanya kalau untuk mencari atau mendapatkan atensi daripada pendengar, saudara harus melakukan sesuatu yang bikin orang wah, padahal nggak ada apa-apanya. Anyway, tema bulan ini adalah looking inside. Katakan pada teman saudara, looking inside. Minggu lalu saya tidak ada di sini di kebaktian bersama-sama dengan saudara. Saya dengar Pastor Sam bersama-sama dengan saudara dan luar biasa, ibadah yang baik sekali. Kenapa tidak ada? Karena saya sedang mempraktikkan looking inside secara harafiah. Saya bersama dengan dokter benar-benar looking inside my heart, fungsi jantung saya, fungsi hati saya, darah, gula, kolesterol dan semua. Ya, dengan kata lain saya melakukan medical check up di Singapura. Itu artinya looking inside. Ya, dan terima kasih buat doa-doa saudara. Hasil looking inside-nya baik-baik saja. Tapi saya tetap harus berolahraga dan diet. Bigul masih harus di luar jangkauan. Ada banyak orang takut medical check up. Ada banyak orang takut melakukan medical check up. Mereka khawatir takut hasilnya kurang bagus. Atau mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka harapkan. Atau mereka sudah tahu tapi mereka tutup mata. Lebih baik jangan tahu kayak gitu. Jadi mereka takut medical check up. Padahal dengan menemukan itu semua, mungkin mereka bisa memperbaiki diri. Betul kan? Mereka bisa diet, mereka bisa disiplin. Cuman masalahnya itu, begitu mereka tahu, mereka masih tetap nggak bisa diet dan nggak bisa disiplin. Itu lebih baik, jadi nggak usah dicari dan nggak usah tahu. Iya.
Tapi saya mau mengatakan pada saudara, kalau saudara mau dipakai Tuhan lebih banyak, lebih jauh, lebih lama, maka saudara harus hidup sehat. Amin. Kalau saudara mau dipakai Tuhan lebih jauh, lebih banyak, lebih lama, saudara harus hidup sehat. Selain medical check up, kita juga perlu spiritual check up. Betul? Secara berkala. Kalau saudara periksa medical check up saudara, periksa kadar gula, kolesterol, dan sebagainya, dalam spiritual check up saudara cek detak, bukan detak jantung, tapi detak doa saudara. Detaknya masih bagus nggak nih? Atau sudah lambat detak doanya? Saudara cek tingkat toleransi kesabaran saudara. Paling bagus cek tingkat kesabaran itu dengan pasangan saudara. Terus cek kadar kasih saudara, naik atau turun. Dulu-dulu seperti apa, sekarang bagaimana. Terus persentase pelayanan saudara, itu dicek. Ya, tinggi atau normal. Ya. Nah, spiritual check up bisa dilakukan di mana kalau saudara bertanya? Tanya sama CG leader saudara. Ya, spiritual check up saudara seperti apa? Dan kalau saudara mau lebih akurat, ya banyak orang bilang kadang-kadang kurang dipercaya, ini yang lebih akurat cek sama istri saudara. Gimana saya? Baik-baik saja. Amin. So, jadi ya sedikit catatan aja, sedikit catatan. Sebagai gembala dan saya juga psikolog dulunya. Kalau saudara mau looking inside, setiap kali saudara melihat ke dalam, saudara juga harus looking above, melihat Tuhan. Karena kalau saudara hanya looking inside, refleksi, introspeksi, saudara bisa depresi. Karena sewaktu saudara refleksi, introspeksi, saudara menemukan bahwa tidak banyak yang baik di dalam diri saudara. Bahkan yang saudara temukan masalah demi masalah, masalah demi masalah. Dan saudara kadang-kadang merasa, saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan itu yang akan membuat saudara stres dan depres. So looking inside seharusnya mendorong kita juga looking above dan mencari Tuhan. Seperti pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Haleluya. Saudara senang dengan itu? Oke, hari ini kita akan mendoakan CG leader. Silakan saya undang Bapak Tony dan Ibu Tiff. Mereka sudah melakukan medical check up, belum? Spiritual check up. Sehingga mereka mengambil keputusan dan mau menjadi care group leader. Kita doakan mereka supaya mereka bisa melayani dengan suka hati, maksudnya sukacita dan senang hati ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mendoakan Bapak Tony dan Ibu Tiffany. Pakai mereka dengan luar biasa. Biarlah pengurapan daripada Engkau Tuhan turun dan menyertai mereka senantiasa. Biarlah hati pengembalaan itu mengalir di dalam hidup mereka. Semua orang yang berada di dalam naungan atau care mereka, semua mengalami hati dan mengalami kasih yang daripada Engkau itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur dan mendoakan Bapak Tony dan Ibu Tiffany di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya katakan, amin. Thank you, selamat ya. Selamat. Alright, saudara siap dengan firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini judulnya Agenda Paskah. Agenda Paskah. Sebagai orang Kristen kita beruntung sekali bahwa kita bisa merayakan Paskah. Dan kita tahu dan kita melihat Paskah dari perspektif yang berbeda. Karena kita punya Alkitab. Pada waktu pertama kali Paskah terjadi, murid-murid Tuhan tidak punya Alkitab. Mereka harus berhadapan langsung dengan keadaan sehingga mereka tidak tahu harus berespon bagaimana. Dan saya percaya mereka mengalami kesulitan. Tetapi di balik kesulitan itu mereka akhirnya mengalami kemenangan karena ada Tuhan. Tapi kita bersyukur karena kita bisa baca dan kita juga mengalami kesulitan. Tetapi saya percaya juga di balik semua kesulitan itu akhirnya kita bisa berkemenangan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Di Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, ya di Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11.
Mari kita baca. Mungkin saya baca dari sini aja ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung dan di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Kalau Pastor Faiku yang bilang kayak gitu jangan lakukan. Nanti saudara dibawa ke pos polisi. Ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak sangat besar jumlahnya. Sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan banyak orang yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Paskah merupakan acara tahunan buat bangsa orang Yahudi. Kira-kira 2000 tahun lebih yang lalu, orang Yahudi sibuk merayakan atau mempersiapkan Paskah, sama seperti kita sekarang. Minggu depan kita akan merayakan Paskah, saudara excited dengan itu? Kita akan merayakan Paskah dan kita harap kita pindah ke tempat yang baru, ke tempat yang lebih besar. Kita excited dengan gedungnya. Kita excited nih bakal selesai atau enggak. Ya, buat saudara yang nggak tahu ya itu mungkin kira-kira pergumulannya itu bakal selesai atau enggak, siap atau enggak. Terus kita juga excited berapa banyak yang bakal datang. Kita juga mikirkan apa yang mesti kita siapkan, bagaimana kita mempersiapkan. Sama seperti itu juga 2000 tahun lebih yang lalu semua orang excited untuk merayakan Paskah. Mereka mempersiapkan Paskah. Paskah merupakan event yang besar buat orang Yahudi. Mereka lakukan itu tiap tahun. Bagi orang Yahudi berbeda dengan orang Kristen. Orang Yahudi memperingati Paskah. Mereka memperingati bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan mereka melakukannya dengan caranya mereka sendiri. Ini adalah event besar. Mungkin kalau konteksnya sekarang kayak lebaran. Ya, lebaran, perayaan besar setahun sekali, galungan atau Imlek buat yang Chinese. Semua orang berkumpul, semua orang hadir, semua orang punya rencana, semua orang punya keinginan apa yang akan dilakukan, apa yang mau diperlihatkan, baju apa yang mau dipakai, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau ditonjolkan. Nih gue punya pacar baru, atau mobil baru, atau apa baru, kayak gitu. Semua seperti itu. Semua orang mempersiapkan diri, semua orang menyusun agendanya. Mereka berkumpul di Yerusalem. Wah ini rame banget. Dan semua orang bercampur di satu event ini yang disebut Paskah. Dan Tuhan Yesus juga hadir. Tuhan Yesus juga merayakannya. Bahkan meminta murid-muridnya untuk mempersiapkan ini. Makanya dia datang berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya dia tidak lakukan itu, tahun ini dia datang agak sedikit lain. Ambil keledai, pinjam keledai, naik keledai. Tapi Paskah tahun ini berbeda buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya narasi dan agenda tersendiri. Tahun ini dia datang untuk memberikan dirinya sebagai korban tebusan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya dia merayakan, ikut bersuka cita bersama yang lain. Tapi tahun ini, dia tahu, dia datang untuk memberi dirinya sebagai korban. Tuhan Yesus tahu bahwa para imam, orang Farisi, datang untuk menangkap dan membunuh dia. Dia tahu itu. Dan dia tetap masuk dan melakukannya. Dia mempersiapkan diri dan bahkan berkata kepada murid-muridnya di pasal sebelumnya bahwa dia akan ke Yerusalem, dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan Yesus sering berkata tentang hal ini kepada murid-muridnya berulang kali dalam kata-kata yang langsung ataupun dalam bentuk kiasan.
Tapi semua orang yang mengikuti dia tidak mengerti hal itu pada waktu itu. Mereka tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya. Mungkin karena mereka tidak peduli, mungkin karena mereka juga tidak setuju dengan narasi itu. Bahkan Petrus, murid Yesus sendiri, murid yang terdekat, tidak setuju dengan itu. Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau, kata Petrus. Sehingga Yesus harus menegur dia dan berkata, enyahlah iblis. Kenapa dikatakan enyahlah iblis? Karena ini, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sewaktu kita memikirkan hanya kepentingan kita pada waktu itu, Petrus pengennya tidak seperti itu. Dia pengennya seperti apa yang dia inginkan. Sewaktu kita hanya memikirkan kepentingan kita, maka kita beririsan dengan kepentingan iblis. Dan jangan-jangan iblis bisa menunggangi kita. Sehingga Yesus menegur Petrus, engkau hanya memikirkan dirimu sendiri. Engkau hanya memikirkan kepentinganmu. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Oleh sebab itu kadang-kadang kita berpikir apa kehendak Allah? Apa keinginan Allah? Dan kita belajar bahwa kalau kita tidak tahu kehendak Allah dan tidak mengerti rencana Allah, kita bisa membacanya. Betul? Itu sebabnya kita selalu mendorong jemaat di sini untuk sering membaca firman Tuhan. Jangan hanya sekali-kali membaca firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sehingga kita tidak salah dan kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan memang sewaktu kita bicara dengan orang yang tidak mengerti dan punya agenda sendiri, maka memang susah. Ya, memang susah ngomong sama orang yang tidak ngerti dan punya agenda sendiri. Seringkali saya dan istri juga begitu. Kalau sudah mau berangkat, istri saya punya rencana apa yang dia mau bawa. Saya punya rencana apa yang saya mau bawa. Tapi bagasi kita terbatas. Mulailah kita rebutan. Bawa ini dulu, bawa itu dulu. Saya selalu pengen bawa apa yang saya mau bawa. Dia selalu pengen bawa apa yang anak-anak sekolah minggu mau pakai. Kelihatannya saya egois banget. Saya bilang, ngapain bawa? Dan kita selalu ribut di situ. Dan memang ya, itu yang jadi susah. Sewaktu saya tidak mengerti atau punya agenda sendiri atau sebaliknya. Dia juga demikian. Memang semua orang mengikut Yesus dengan agendanya sendiri-sendiri. Betul? Begitu juga dengan kita. Pertanyaannya, apa agenda saudara? Apa agenda saudara dalam mengikuti dia? Apa agendamu? Apakah agendamu sudah berubah dari dulu-dulu? Atau masih tetap sama sampai sekarang? Masih tetap cari berkat? Masih tetap cari pasangan? Atau sudah dapat pasangan? Atau sudah dapat berkat? Apa agenda saudara? Sebelum dan sewaktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, berita tentang dia sudah tersebar kemana-mana. Orang menyambut dia, Hosana, Hosana. Sesudah bertambah banyak orang mengikuti dia. Murid-murid Yesus mulai berubah. Tadinya dia pikir, wah kita pikir kita cuma ngikutin seorang guru atau rabi ya. Kayaknya nih Yesus terkenal loh. Wah kalau dia jadi RI 1, paling enggak saya jadi RI 2. Yohanes, Yakobus, Petrus sudah berpikir begitu. Sampai mereka datang, Yesus, kalau lu naik ya, gua sebelah kanan, dia sebelah kiri ya. Dan semua murid-murid yang lain, enak aja loh. Dan mereka ribut, dan Yesus bilang, kenapa kalian berpikir demikian? Biarlah yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Mereka yang mau besar melayani. Bukan bicara soal RI 1, RI 2, atau ring 1 atau ring 2. Apa agenda kita dalam mempersiapkan Paskah? Saya percaya Tuhan punya narasi tersendiri. Kita punya agenda sendiri. Dan saya tidak tahu banyak tentang agenda Tuhan. Tapi yang saya tahu,
Dan saya tahu pasti ini. Dia datang bukan untuk meninggikan dirinya, tapi dia datang untuk menyerahkannya bagi kita semua. Itu agenda Tuhan. Dan agenda itu terus bertahan dari dulu sampai sekarang. Yesus datang untuk memberi dirinya bagi kita semua. Dia datang untuk kita. Dan dia lakukan itu tidak peduli apapun rintangannya, resikonya, ataupun resultnya. Kita selalu menimbang-nimbang resiko, rintangan, dan result. Apa sih rintangannya? Bisa nggak saya? Apa sih resikonya? Bisa nggak saya? Apa sih resultnya nanti? Bisa nggak saya? Atau mau nggak saya? Yesus tidak menimbang itu. Dia tahu persis apa yang dia harus lakukan. Walaupun dia tahu rintangannya, dia tahu resikonya, dia tahu resultnya. Dia tahu dia akan ditangkap, dia tahu dia akan dihujat, dia tahu dia akan dihina, dia tahu dia akan disiksa dan dibunuh dengan cara yang sadis, disalib walaupun dia tidak melakukan kesalahan apapun. Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun di dalam dirinya. Raja Herodes pun juga tidak menemukan kesalahan apapun dalam dirinya. Sehingga mereka tidak bisa menaruh jari mereka atau menuduh apapun. Sehingga mereka bilang, oke, aku gak bisa lakukan apa-apa. Sementara orang ini berkata, salibkan dia. Tapi aku tidak punya hal untuk menyalahkan Yesus. Sehingga dia bilang, oke, kalau kamu salibkan dia, saya cuci tangan. Dosanya kalian yang tanggung. Dan semua orang berkata, ya. Dosanya kami yang tanggung. Dengan bangganya mereka melakukan itu karena mereka sangat terhasut oleh kemarahan, kebencian, dan rencana iblis. Mereka berpikir apa yang mereka pikirkan persis seperti yang Petrus pikirkan. Salibkan dia. Padahal orang yang sama beberapa hari sebelumnya berkata, Hosana, Hosana. Tapi sekarang salibkan dia, salibkan dia. Murid Yesus pun, Petrus, sebelumnya berkata, biarpun mereka tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dan Yesus tahu, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal saya 3 kali. Tapi itu tidak menghentikan Yesus untuk berjalan dalam rencananya. Pertanyaannya, mengapa dia tetap melakukan itu? Ada 3 poin yang saya mau bagikan buat saudara. Pertama yang saya lihat, love, unsurpassed love, kasih yang tidak tertandingi. Kasih yang tidak ada yang lebih lagi dari itu. Yohanes 3 ayat 16 menggambarkan begitu. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar. Kadang-kadang kita baca ayat ini begitu cepat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi saudara, saya mau katakan, sewaktu saudara membayangkan begitu besar kasih Allah. Begitu besarnya sampai tidak ada apapun lagi di atas itu. Tidak ada hal apapun lagi yang menandingi kasih itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasihnya. Saudara pengen tahu berapa besar? Besar. Gak ada yang menandingnya. Unsurpassed things. Tidak ada satu pun yang menandingi kasih Tuhan. Dan itulah dia. Dan Allah itu kasih sehingga dia melakukannya. Despite of the challenges, rintangan, resiko, ataupun resultnya. Begitu besar kasihnya. Dosa selalu memisahkan manusia dari Tuhan. Dan Yesus harus lakukan ini karena dosa memisahkan saudara dan saya dengan Dia. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berdosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua. Kita sering mengatakan bahwa dosa itu hamartia dalam bahasa Yunaninya, yang artinya missing the mark, ya, atau miss the mark. Kayak nggak kena, meleset. Jadi bukan sekedar dosa artinya melakukan kejahatan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita tahu semua agama mengajarkan hal yang baik. Tetapi mereka tetap, semua agama kadang-kadang bisa miss the mark atau bahkan sebenarnya miss the mark. Agama mungkin mengajarkan kita menjadi lebih baik atau lebih suci. Dan kadang-kadang memang kita merasa lebih baik atau lebih suci dari orang lain. Tetapi kita tetap saja bisa miss the mark. Bicara tentang, kalau saya boleh jelaskan, itu seperti tentang atlet. Saya nggak tahu apakah saudara tahu, untuk bisa qualified menjadi pelari untuk Olimpiade, saudara perlu punya catatan rekor, mesti masuk. Saya kasih contoh aja, misalnya 10 detik dalam 100 meter. Mungkin saudara Google, mungkin nggak sampai 10 detik. Saya pikir yang lebih gampang aja 10 detik. 100 meter sprint, limitnya, standarnya 10 detik. Jadi kalau saya lari, saya bisa 9 detik. Saya pikir, wah tinggal 1 detik. Saya bilang, saya cuma miss 1 detik. Orang yang bilang, sorry, standarnya 10 detik, disqualified. Terus Pastor Faiko yang lebih muda, lebih kuat, wah lari 9,5. Saya 9,5, cuman perlu 0,5 lagi. Saya bisa dong. Orangnya bilang, sorry, kualifikasinya 10 detik. Pastor Kusika yang lebih lagi, udah makan, dia bilang, siap, dia bilang, sepenuh hati. Lari sekuat-kuatnya, 9,99. Wah, dia semangat sekali. Saya masuk dong. Orangnya bilang, sorry, kamu nggak masuk. Hah? Saya kan lebih baik dari Pastor Yohanes. Iya, lebih baik dari Pastor Faiko juga. Iya, lebih ganteng lagi. Iya, betul. But you miss the mark. Semua jemaat katakan, saya lebih bagus, saya lebih baik, saya lebih cepat, saya lebih semua. But orang bilang, you miss the mark. Marknya itu 10 detik, dot. Itulah yang dia dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apapun yang saudara lakukan, sudah miss the mark. You cannot get into that. You miss the mark. Saudara nggak masuk. Walaupun saudara merasa lebih baik, lebih suci dan segalanya. Bahkan mungkin saudara lebih baik dan lebih suci. Semua agama mengajarkan itu supaya kita bisa menjadi lebih baik, lebih suci. Tapi itu tidak membuat kita qualified. Because we miss the mark. Lebih baik. Ada yang 9,9999. Kurang 0,00001. But you miss the mark. Dan Alkitab berkata selanjutnya di Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Yesus datang supaya saudara boleh mengalami hidup yang kekal itu. Kasih Yesus buat saudara lebih kuat dari maut itu, lebih kuat dari rasa malu, lebih kuat dari sekedar rasa pilu. Yesus datang supaya dia bisa bilang, oke, aku akan menggenapi apa yang aku sudah lakukan di dalam kamu. Dia bawa kita lari, dan dia bawa kita qualified. Kita nggak qualified, dia yang mengkualifikasi kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita semua dibenarkan. We are justified. We are not righteous, but we are being righteous. Dibuat benar oleh Tuhan. Dibenarkan,
justified. Setelah itu baru dia sanctified us. Dan kemudian dia akan glorify us. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Yesus lakukan itu buat kita. Itu agenda dia. Dia lihat ini orang dengan macam-macam agenda, dengan macam-macam keinginan, dengan macam-macam motivasi. Dia tersenyum. Dia lihat dan dia bilang, I'll do it. Iblis mungkin bicara, ini orang yang tadinya ngomong Hosana sekarang salibkan, kamu masih mau lakukan? I'll do it. Tuh lihat Petrus yang tadi ngomong aku tidak akan sekarang dia, I'll do it. I'll do it. Karena Tuhan tidak punya yang lain. Kasihnya memenuhi hatinya untuk melakukannya. Saya kadang-kadang membandingkan kasih saya terhadap anak saya dengan istri saya terhadap anak saya. Kalau kami pulang ke Singapura, istri saya suka melakukan ini. Yang kadang-kadang menurut saya, it doesn't make sense. Anak saya wajib militer, tinggal kerja di Chua Chu Kang. Kalau saudara tahu Singapura sedikit, Chua Chu Kang, kami tinggal di Pasiris. Ujung-ujung, pastorku pasti tahu. Ujung-ujung. Nah, untuk sampai ke Chua Chu Kang, dari rumah kami Pasiris perlu waktu 2 jam. Naik bus, naik kereta, naik bus, baru sampai. Itu pun keretanya ganti-ganti. Jadi, istri saya kadang-kadang seringkali dia bilang, saya mau temenin nganter anak saya yang umurnya sudah 20 tahun. Dia bilang, saya mau antar anak saya untuk ke tempat dia kerja. Saya bilang, anak kamu itu sudah 20 tahun gak perlu dianterin. Kalau Amy ya dianterin gak apa-apa. Kayak gitu, anak masih kecil kayak gitu sudah 20 tahun. Dia bilang, no. Aku pengen spend time sama dia. Oke. Jadi dia 2 jam pergi sama anak saya. Sampai sana, cuma naik-naik gitu. Sampai di situ dia balik lagi 2 jam. Dan dia lakukan itu sering kali. Dan saya bilang, it doesn't make sense. For me, 2 jam ke sana, cuman nganter anak, 2 jam balik, it doesn't make sense buat saya. Jadi saya gak pernah nganter. Tapi belakangan ini saya mikir, mungkin make sense ya. Buat hati seorang ibu yang mengasihi anaknya. Banyak hal yang mungkin saudara pikirkan gak make sense. But if you have love, you might think twice. Banyak hal yang gak make sense. Gak make sense saya gini, gak make sense saya begitu. Gak make sense saya mengampuni dia, guys. But if you have love, saudara akan bilang, it makes sense. Dan istri saya lakukan itu terus menerus. 2 jam pergi, 2 jam balik. Bukan naik mobil loh. Itu udah hampir kalau ke Jakarta, Bandung itu sudah bolak-balik itu kalau naik bus. Dan ia lakukan itu. Dan Yesus lakukan itu. Dia lakukan itu. Yang kedua, kenapa dia lakukan semua itu? Because unyielding compassion. Belas kasih yang teguh, yang tidak akan pernah berubah. Manusia suka berubah, betul? Manusia suka mengecewakan, betul? Manusia susah diharapkan, betul? Betul nggak? Betul ya, saya ulangin lagi. Manusia suka berubah, betul? Manusia suka mengecewakan, betul? Manusia susah diharapkan, betul? Bilang sama orang sebelah saudara, tenang, dia nggak lagi ngomongin kamu. Manusia berubah. Manusia suka mengecewakan. Gereja pun kadang-kadang bisa mengecewakan. Orang-orang gereja apalagi? Bukankah kita semua korban kekecewaan dari orang-orang gereja? Buat yang baru masuk, welcome to the club. That's who we are.
Yesus tahu dia akan dikecewakan juga. Tapi dia bilang, I'll do it still. Yesus berkata di Matius pasal yang ke-9, waktu para imam menuduh bahwa dia bergaul dengan orang berdosa. Dan ini orang berdosa belum tentu mau terima Yesus juga. Dan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Secara rohani, saudara dan saya sebenarnya pesakitan. Kita ini pesakitan karena kita keluar masuk gereja. Kita ini pesakitan karena kita jatuh bangun di dalam dosa. Kita ini pesakitan karena kita selalu nggak setia. Kita ini pesakitan sebenarnya. Tetapi Tuhan bilang, yes, persis. Saya datang untuk kamu. Pesakitan. Tapi kalau kita ngomong itu sama orang lain, kamu tuh pesakitan. Dia nggak terima. Tapi Yesus bilang, I'll accept you. Saya terima engkau. Tapi Tuhan, saya ini, iya saya tahu. Saya terima. Tuhan, saya ini mau keluar masuk, saya tahu. Saya terima. Tuhan, kau nggak tahu betapa bejatnya saya. Saya tahu kamu betapa bejatnya kamu. Saya terima. He has unyielding compassion. Belas kasihannya tidak tertandingi. Tidak berubah. Dan dia berkata di Matius 13 setelah itu, jadi pergilah dan pelajarilah firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan, bukan performance. Karena aku datang untuk memanggil orang, bukan untuk orang yang benar, melainkan orang berdosa. It silenced the critics. Orang-orang yang menuduh Yesus, suddenly mereka diam. Oh, oke, mereka mencari orang yang benar. Silakan kamu cari orang yang benar. Yang baik-baik, ada banyak di luar sana tuh baik-baik, silakan ambil. Yang gak baik kasih saya. Mungkin itu yang kita perlu katakan kepada orang-orang di luar sana. Silakan yang baik-baik pergi ke sana, yang gak baik-baik datang ke The House. Datang ke gereja ini. Karena di sini kita mau belajar seperti Kristus mengasihi orang. Di sini kita tidak ngomongin kejelekan orang. Di sini kita terima orang apa adanya. Di sini kita menerima orang berdasarkan kasih kemurahan Allah di dalam hidup kita juga. Di sini kita terima semua model macam apapun. A, B, C, D, E, F, G. Semua masuk di sini. Silakan masuk. Karena Tuhan Yesus berkata, aku tidak mencari orang yang benar. Aku mencari orang yang berdosa. Yang benar boleh ke sana, ke sinagoga, sana ujung sana ya boleh masuk aja sana cari orang yang benar. Di sini untuk yang salah-salah, yang jelek-jelek, yang modelnya seperti ini dan seperti ini nih. Di sini kita kumpul, oke? Minggu depan kita kumpul sana ya. Yesus datang untuk itu. Setiap kali kita selalu baca Matius 9 ayat 36 selalu berkata seperti seringkali saya lihat terus menerus melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bukankah orang-orang berdosa itu mereka tidak punya gembala? Mereka tidak tahu apa yang benar, mereka lakukan aja apa yang mereka tidak tahu. Mereka perlu datang dan mungkin kita perlu ke sana. Dan untuk itulah kita ke sana. Karena Yesus sudah turun kepada kita. Dia datang untuk kita. Belas kasihannya tidak pernah berubah. Walaupun resultnya mungkin tidak menjanjikan. Yang ketiga, unyielding faith. Iman yang tidak pernah menyerah. Tuhan tidak akan pernah menyerah dengan keadaan saudara apapun saya. Karena dia tahu apa yang akan terjadi sewaktu dia melakukan kehendak Bapa atas hidup kita. Dia tahu persis. Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan setelah kita suci dan benar.
Dia mati ketika kita masih berdosa. Dia punya narasi sendiri, dia punya rencana sendiri. Kalau saudara ikuti, saudara akan merasa, saudara akan bersyukur. Wow. Berarti Tuhan dari dulu-dulu, waktu saya masih belum kenal Engkau, Engkau sudah kenal saya. Engkau sudah merencanakan untuk menyelamatkan saya. Betul sekali. Dulu-dulu waktu saya lagi gila-gilanya, Engkau sudah punya hati untuk menyelamatkan saya. Benar sekali, bukan punya hati, aku sudah melakukannya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya juga sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. What a assurance. Asuransi yang begitu meyakinkan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya, tapi saya cuma pegang ini apa yang Tuhan katakan. Bahwa dia yang memulai pekerjaan baik di dalam hidup saya, dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Yang saya akan lihat suatu kali dia berkata, baik sekali hambaku yang setia dan benar. Engkau sudah melakukan apa yang aku sudah perintahkan, kau sudah setia masuk bersama dengan Tuhanmu. Mari makan. Wow. How I'm going to do it? Bagaimana saya melewati dari sini sampai situ? Umur saya 56. 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 88, 90, sampai 100. Kalau sampai 100. Mudah-mudahan sampai 100. Kalaupun 100 saya berharap saya masih tetap berkhotbah. Saya harap. Dan saudara tidak bosan mendengar saya. Udah goyang-goyang semua. Saya tidak tahu apakah saya bisa sampai situ. Tapi sekarang 56. Saya harap bisa 57. Itu sebabnya saya check up. Mudah-mudahan bertahan. 58. Dan melakukan terus. Tapi yang saya tahu pasti bahwa Tuhan sudah memulai itu. Dia akan membawa saya sampai pada akhirnya. Begitupun juga dengan saudara. Mungkin saudara berkata, saya telat pastor, kenal Tuhan setelah tua. Enggak telat, Tuhan tahu. Kalau saudara masih muda sekarang masih belum kenal Tuhan, saya dorong saudara untuk kenal Tuhan sekarang. Apa agenda Paskahnya Tuhan? Dia datang untuk memberikan nyawanya, hidupnya bagi saudara. Dan Tuhan tahu, all saints were once sinners. Orang kudus itu tadinya juga pendosa. Betul? Kita sekarang dikuduskan karena tadinya kita pendosa. Kita dibenarkan dan sekarang kita dikuduskan. Nantinya kita akan dimuliakan. We are justified and we are sanctified. Now we are in the sanctification process. Kita bisa disebut saint sebenarnya karena sebelumnya kita berdosa. Dan Tuhan tahu, all saints were once sinner. So dia bilang, don't worry, aku datang khusus buat itu. Dan saya cuma bisa berkata, terima kasih Tuhan. Jadi apa yang kita harus lakukan? Mempersiapkan diri untuk Paskah minggu depan. Buat saya menikmati beberapa hari ini dengan mengucap syukur dan berkata thank you God, you come for me, thank you for your love, thank you for your compassion, thank you for your faith towards me, thank you, dan hidup dengan ucapan syukur yang penuh. Sebagaimana dia juga memberi semuanya secara penuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa. Kami sadar sepenuhnya karena kasih karunia kami diselamatkan. Karena kasih karunia kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan.
Dan terima kasih buat rencanamu yang begitu indah melalui perayaan Paskah. 2000 tahun yang lalu, Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihani kami. Engkau menaruh iman bagi kami. Tuhan, ajarkan kami untuk terus hidup di dalamnya. Di dalam kasih, di dalam iman, dan pengharapan kami akan Engkau. Supaya kami terus bertumbuh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai engkau semua. Pulanglah dengan sukacita akan kebenaran firman-Nya, akan kebenaran kasih-Nya. Dia sudah merencanakan semua untuk kebaikan kita dan bekerja, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Diberkatilah engkau waktu engkau bekerja, diberkatilah waktu engkau istirahat. Engkau akan terus tumbuh, engkau terus bertumbuh, engkau terus maju, engkau terus naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua orang percaya katakan, amin, amin. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu.